Halo teman-temanku, calon pelamar P3K pada tahun 2024. Kali ini kita akan membahas soal jawaban dan pembahasan tes ASN P3K kompetensi manajerial operator layanan operasional tahun 2024 untuk part yang kedua. Ini adalah kompetensi manajerial part yang kedua. Sebelum kita ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman yang akan mengikuti tes P3K pada tahun 2024 ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Soal jawaban dan pembahasan tes ASN P3K kompetensi manajerial operator layanan operasional part yang kedua. Langsung saja teman-teman kita ke pertanyaan. Nomor 1, dalam 1 bulan terakhir salah satu bawahan Anda dikeluhkan oleh anggota lain karena dianggap tidak punya kinerja yang baik dan menghambat aktivitas kerja anggota yang lain karena tugas yang dikerjakan selalu melewati tenggat waktu atau perlu diperbaiki kembali. Padahal Anda sudah memastikan untuk memberikan tugas sesuai dengan job desk. Anda juga telah beberapa kali memberikan kesempatan konseling bahkan pelatihan tambahan agar kinerjanya bertambah baik. Namun sesuai evaluasi kerja mingguan yang ada, kinerja karyawan tersebut ternyata masih berada di peringkat terbawah. Sikap Anda adalah A. Memberhentikan karyawan tersebut segera karena tidak mampu mencapai target kerja yang seharusnya. B. Memberikan kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerjanya. C. Melaporkan hal tersebut pada pimpinan agar segera diproses sesuai dengan SOP yang berlaku. D. Meminta atasan untuk segera memindahkannya ke divisi yang lain yang lebih ringan beban kerjanya. E. Mengajak anggota divisi lain untuk tidak terlalu menekannya dan membantunya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Diberikan kesempatan buat teman-teman untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Memberhentikan karyawan tersebut segera karena tidak mampu mencapai target kerja yang seharusnya. Alasannya adalah aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek pengambilan keputusan. Sebagai seorang pimpinan, Anda diharapkan memiliki kompetensi untuk mengenali situasi yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. Dalam soal, dijelaskan bahwa Anda telah melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan yang bersangkutan. Jika hal tersebut tidak menunjukkan perbaikan, maka sikap yang tepat adalah memberhentikan karyawan tersebut segera karena tidak mampu mencapai target kerja yang seharusnya. Di sini dijelaskan bahwa sudah dilakukan beberapa cara agar kinerjanya naik, tetapi bersangkutan masih tetap dengan kinerja tersebut. Tidak ada kemampuan ataupun niat untuk memperbaikinya. Soal yang kedua, Anda terkenal sebagai karyawan yang rajin dan ringan tangan di kantor Anda. Jika ada rekan kerja yang meminta bantuan, bantuan Anda biasanya yang Anda lakukan adalah A. Saya akan mendorongnya untuk menyelesaikan tugas secara mandiri agar dia tidak sering meminta bantuan. B. Saya akan langsung memberikan bantuan selama itu tidak mengganggu tugas saya dan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. C. Saya akan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas saya sambil menyemangatinya untuk menyelesaikan tugas kerjanya. D. Saya selalu meminta mereka untuk mengerjakan tugas mereka lebih dulu dan baru meminta bantuan saya ketika terdesak. E. Saya akan membantu mencari cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan tugas dibanding menyerahkan tugas tersebut pada saya. Diberikan waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Saya akan langsung memberikan bantuan selama itu tidak mengganggu tugas saya dan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Penjelasannya adalah aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kerjasama. Di atas dikatakan bahwa Anda adalah orang yang senang membantu. Untuk melancarkan tugas kerja, seorang ASN dituntut untuk memiliki kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dan dalam penyelesaian tugas. Di antara pilihan yang ada, yang menunjukkan sikap siap membantu orang lain adalah pilihan B. Saya akan langsung memberikan bantuan selama itu tidak mengganggu tugas saya dan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Jadi ini ada sistem teamwork ya. Soal yang ketiga. Anda adalah seorang pengusaha kue yang telah lama membuka usaha Anda. Belakangan ini di kota Anda ada usaha kue sedang tren dan semua orang berlomba-lomba untuk membuka usaha yang sama. Karena hal ini, banyak pelanggan reguler Anda berpindah ke toko kue yang lain dan membuat Anda merugi. Sikap Anda terkait hal ini adalah
A. Tetap melanjutkan usaha kue saya seperti biasanya dan meminta para karyawan untuk ikut memikirkan solusi masalah ini. B. Mencari tahu kekurangan usaha kue saingan dan mengambil pelajaran lebih banyak dari toko saingan. C. Mencoba untuk tetap bertahan dan berusaha tidak terpengaruh dengan banyaknya saingan. D. Segera merubah jenis produk yang dijual untuk menarik lebih banyak pembeli. E. Melakukan evaluasi menyeluruh dan bersama-sama membuat strategi jangka panjang untuk menaikkan penjualan. Waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah E. Melakukan evaluasi menyeluruh dan bersama-sama membuat strategi jangka panjang untuk menaikkan penjualan. Dengan pembahasannya, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek pengembangan diri. Saat mengalami kendala dalam mencapai target kerja, seorang pemimpin diharapkan mampu melakukan evaluasi dan menyusun solusi jangka panjang sehingga dampak perubahan dapat dirasakan pada waktu yang lama. Di antara pilihan yang tepat adalah pilihan E, melakukan evaluasi menyeluruh dan bersama-sama membuat strategi jangka panjang untuk menaikkan penjualan. Artinya, jika ada pesaing, ya kita harus buat evaluasi dan juga membuat strategi baru untuk kedepannya agar penjualan kita tetap bisa bertahan setidaknya atau menaikkan penjualan. Yang keempat, perusahaan akan memberikan sejumlah bonus bagi pegawai yang memiliki target penjualan tertinggi bulan ini. Saat pengumuman, Anda ketahui salah seorang rekan Anda yang berhasil mendapatkan target tertinggi ternyata melakukan manipulasi data sehingga ia berhasil mendapatkan bonus tersebut. Sikap Anda: A. Menyebarkan bukti yang memberatkan tindakan lewat sosial media. B. Mencari bukti untuk kemudian melaporkannya pada atasan. C. Diam saja dan tetap memberikan selamat atas kesuksesannya. D. Menegurnya dengan baik-baik dan mengingatkan bahwa yang dilakukannya adalah salah. B. Memarahi dengan keras karena hal tersebut merugikan saya. Diberikan kesempatan untuk menjawab kepada teman-teman. Jawabannya adalah D. Menegurnya dengan baik-baik dan mengingatkannya bahwa yang dilakukannya adalah salah. Penjelasannya, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek integritas. Sebagai seorang ASN, saat menghadapi ketidakadilan dan kecurangan dalam pekerjaan diharapkan mampu melakukan koreksi atas penyimpangan, baik pada diri sendiri maupun orang lain meskipun itu berisiko. Di antara pilihan yang tepat adalah pilihan D, menegurnya dengan baik-baik dan mengingatkannya bahwa yang dilakukannya adalah salah. Jadi, kita bisa menegur teman kita jika melakukan manipulasi. Walaupun itu hasilnya menjadi baik, tapi itu tidak baik dengan sistem manipulasi tersebut. Soal yang kelima, karena suatu hal Anda terpaksa meminjam sejumlah besar uang pada teman Anda untuk keperluan pribadi. Anda berjanji untuk mengembalikan uang tersebut saat hari gajian tiba. Ternyata perusahaan mengalami masalah dan gaji karyawan terpaksa ditunda hingga beberapa minggu ke depan. Padahal teman Anda sudah digunakan untuk membayar keperluan kredit. Sikap Anda: A. Meminta bantuan keluarga untuk membantu masalah tersebut agar bisa segera membayar utang. B. Menjelaskan permasalahan saat ini dan meminta pengertiannya untuk membayar hutang pada saat gaji sudah saya terima. C. Berusaha memberinya pengertian mengenai keterlambatan saya sambil mencari pinjaman online meskipun bunganya sangat tinggi. D. Merasa bersalah dan berjanji akan membayar lebih banyak dari uang yang dipinjam agar teman saya tidak terlalu marah. D. Pura-pura tidak tahu meskipun dalam hati merasa sangat bersalah pada teman saya. Waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah C. Berusaha memberinya pengertian mengenai keterlambatan saya sambil mencari pinjaman online meskipun bunganya sangat tinggi. Kenapa sih C? Kayaknya itu terlalu berisiko ya. Tapi ya kita bisa baca pembahasannya. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek integritas, masih sama dengan soal sebelumnya. Sebagai seorang ASN, saat menghadapi ketidakadilan dan kecurangan dalam pekerjaan diharapkan mampu melakukan koreksi di atas penyimpangan baik pada diri maupun orang lain meskipun beresiko. Di antara pilihan yang tepat adalah pilihan C, berusaha memberinya pengertian mengenai keterlambatan saya dan sambil mencari pinjaman online meskipun bunganya sangat tinggi. Karena teman kita itu juga butuh ya, jadi kita tidak boleh menunda-nunda, dan dia juga pastinya butuh uang itu segera. Yang keenam, dalam suatu rapat antara divisi Anda mendapat kritikan dari beberapa divisi lain karena dianggap lamban dan dalam bekerja.
Hal ini juga membuat Anda mendapatkan teguran keras dari atasan. Padahal Anda sudah bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Sikap Anda terkait hal tersebut adalah A. Menerima semua kritikan tersebut dan berusaha memperbaiki kinerja divisi meskipun terkadang tidak sesuai SOP. B. Menegur anggota divisi karena hal tersebut bukan kesalahan Anda saja, melainkan kerja tim yang buruk. C. Memprioritaskan pekerja divisi lain agar tidak menghambat kinerja divisi lain di kemudian hari. D. Tetap berpegang teguh pada SOP yang ada dan menjelaskan mengenai hal tersebut di rapat divisi berikutnya jika masih menjadi kendala kepada divisi lain. E. Menerima kritikan dari divisi lain dan bersama-sama mencari solusi alternatif yang dapat meningkatkan kinerja antar divisi. Waktu untuk menjawab. Saya tidak lama-lama tuh teman-teman untuk waktu untuk menjawabnya. Nanti teman-teman kalau misalnya soalnya terlalu cepat, teman-teman boleh pause dulu videonya untuk memahami soalnya. Begitu teman-teman triknya ya. Jawabannya adalah E. Menerima kritikan dari divisi lain dan bersama-sama mencari solusi alternatif yang dapat meningkatkan kinerja antar divisi. Penjelasannya, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek pelayanan publik. Sebagai ASN, saat mengalami kendala dalam penyelesaian tugas kerja, diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang tepat tanpa membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik dan mencari solusi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan. Di antara pilihan yang tepat adalah pilihannya E. Menerima kritikan dari divisi lain dan bersama-sama mencari solusi alternatif yang dapat meningkatkan kinerja antar divisi. Karena dalam satu perusahaan ada beberapa divisi, jadi kalau kita memang punya permasalahan dalam penyelesaian, kita bisa mencari saran atau solusi dari divisi lain. Soal yang ke-7, Anda ditugaskan untuk menyelesaikan beberapa laporan dalam satu hari oleh pimpinan. Saat tengah bekerja, salah seorang rekan kerja Anda meminta bantuan Anda untuk menegosiasikan MOU dengan seorang investor karena dia harus menghadiri rapat divisi. Sikap Anda adalah A. Menyuruhnya untuk meminta tolong pada rekan lain yang tidak sibuk karena pekerjaan saya masih banyak. B. Menghentikan pekerjaan sejenak dan menggantikan rekan tersebut untuk bernegosiasi dengan klien lain sampai ia kembali. C. Membantu rekan tersebut menemui klien tanpa memutuskan apapun karena bukan saya yang sepenuhnya bertanggung jawab pada keberhasilan negosiasi. D. Menolaknya dengan halus dan menjelaskan bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi. E. Mengantisipasi kemungkinan yang terjadi jika menggantikan tugas rekan tersebut karena saya mungkin harus ikut mempertanggungjawabkannya. Diberikan waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Menghentikan pekerjaan sejenak dan menggantikan rekan tersebut untuk bernegosiasi dengan klien sampai ia kembali. Soalnya dipahami dulu, baru nanti kita menjawab teman-teman ya. Langsung saja ke pembahasannya. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kerjasama, teamwork. Jika rekan kerja Anda mengalami dilema saat mengerjakan tugasnya, sebagai sesama rekan kerja, diharapkan Anda dapat membantu rekan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran kerja dan mampu secara konsisten menjaga sinergi agar pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan orang di dalam maupun di luar instansi. Di antara pilihan yang tepat adalah pilihannya B. Menghentikan pekerjaan sejenak dan menggantikan rekan tersebut untuk bernegosiasi dengan klien sampai ia kembali. Soal yang ke-8, Anda merupakan seorang jurnalis investigasi senior yang sering menulis artikel pemberitaan yang keras dan cenderung mengkritik pemerintah. Menjelang penyelesaian artikel Anda, atasan Anda memanggil Anda untuk makan siang dengan seorang politikus ternama terkait artikel yang akan Anda terbitkan. Sikap Anda? A. Meminta rekan lain untuk menggantikan penyelesaian artikel tersebut karena Anda harus menemui atasan. B. Menyetujuinya dan segera menemui atasan. C. Menolaknya dan mengingatkannya untuk menjaga profesionalitas kerja. D. Melaporkan tindakan atasan tersebut pada Dewan Pers agar mendapatkan peringatan. E. Mempertimbangkan untuk mengubah sedikit isi dan cara penyampaian artikel tersebut karena cukup sensitif. Waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah menolaknya dan mengingatkannya untuk menjaga profesionalitas kerja. Kenapa? Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek integritas. Kembali lagi, aspek integritas sebagai seorang ASN saat menghadapi ketidakadilan dan kecurangan dalam pekerjaan diharapkan mampu melaksanakan kode etik dalam tataran pribadi. Mengingat rekan untuk
bekerja sesuai kode etik dan mengajak orang lain untuk bertindak sesuai kode etik. Di antara pilihan yang tepat adalah pilihan C, menolaknya dan mengingatkannya untuk menjaga profesionalitas kerja. Soal yang ke-9, Anda adalah guru yang diangkat ditempatkan di suatu daerah di luar Jawa. Sebagian besar penduduk di daerah tersebut kurang menguasai bahasa Indonesia dan lebih suka menggunakan bahasa daerahnya dalam interaksi sehari-hari. Hal ini menyulitkan bagi Anda karena Anda tidak berasal dari daerah tersebut. Suatu hari, seorang wali siswa datang dengan kesal karena suatu hal yang tidak bisa Anda pahami sepenuhnya karena keterbatasan bahasa Anda. Sikap Anda adalah A. Meminta bantuan guru lain untuk menemuinya dan menjelaskan situasi Anda. B. Mengiyakan saja keluhan wali siswa tersebut karena saya memang tidak memahami bahasa daerahnya. C. Berusaha melayani keluhannya menggunakan bahasa nasional saja. D. Berusaha melayani keluhannya dengan isyarat dan bahasa tubuh saja. E. Berusaha melayani keluhannya dengan menggunakan bahasa daerahnya. Waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah E. Berusaha melayani keluhannya dengan menggunakan bahasa daerahnya. Alasannya adalah aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek pelayanan publik. Nah, kita sebagai pelayan publik, saat menjalankan tugas sebagai ASN di daerah, Anda diharapkan mampu mengenali dan memanfaatkan adat kebiasaan dan situasi yang ada di sekitar sehingga bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah di daerah. Dengan demikian, di antara pilihan yang tepat adalah pilihan E, berusaha melayani keluhan dengan menggunakan bahasa daerahnya. Artinya jika kita seorang ASN yang ditempatkan di daerah yang bukan daerah kita setidaknya mengerti atau mempelajari bahasa daerah yang umum digunakan di daerah itu, hanya bahasa umum saja untuk di awal. Nanti perlahan bisa mengetahui lebih banyak lagi bahasa daerahnya. Yang ke-10, musim penghujan disertai badai belakangan menyebabkan beberapa trafo di daerah Anda mengalami kerusakan parah. Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah setempat berencana melakukan perbaikan massal sehingga rel listrik akan dimatikan selama 2 hari ke depan. Padahal Anda memerlukan laptop untuk bekerja dan harus menjalani WFH selama beberapa hari ke depan. Sikap Anda adalah A. Mengajukan protes pada PLN karena pemutusan listrik ini sangat merugikan masyarakat. B. Mencari warnet terdekat untuk menyelesaikan tugas sekalian mengisi baterai laptop untuk bekerja di malam hari. C. Melaporkan hal tersebut pada atasan agar diberi keringanan untuk mengerjakan tugas kerja. D. Santai saja, saya bisa minta bantuan rekan kerja lain untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. D. Meminta pemerintah setempat mempercepat perbaikan trafo yang rusak agar pekerjaan saya tidak tertunda. Waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Mencari warnet terdekat untuk menyelesaikan tugas sekalian mengisi baterai laptop untuk bekerja di malam hari. Penjelasannya adalah aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek mengelola perubahan. Saat mengalami kendala dalam pekerjaan sebagai ASN diharapkan Anda mampu mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan dengan cepat dan sigap. Dengan demikian, di antara pilihan yang tepat adalah pilihan B. Mencari warnet terdekat untuk menyelesaikannya. Jadi di sini kita harus punya inisiatif ya jika ada permasalahan dalam pekerjaan kita. Nah, ini berarti inisiatif. Itu dulu teman-temanku untuk pembahasan kompetensi manajerial operator lain operasional part yang kedua ini. Untuk berikutnya kita akan bagikan kompetensi-kompetensi yang lain. Teman-temanku sekali lagi jangan lupa subscribe channel saya ini agar tidak ketinggalan video-video yang akan saya bagikan di sini, dan juga share atau bagikan kepada teman-teman yang pada tahun 2024 ini akan menghadapi tes P3K. Jadi selamat belajar teman-temanku, tetap konsisten dalam belajar untuk memaksimalkan nanti saat kita menghadapi tes ujian P3K pada tahun 2024 ini. Salam dari saya, terima kasih, dadah.